Oknum penyidik Polresta Bandar Lampung diduga lakukan kekerasan. Korban lapor ke Propam Polda Lampung. Bandar Lampung. MT Jack News, seorang warga Bandar Lampung bernama Saddam Hussein, 34, resmi melaporkan dugaan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh seorang oknum penyidik berinisial Aibtu S kepada Bidang Propam Polda Lampung. Laporan ini telah diterima secara resmi dan tercatat dalam Surat Tanda Penerimaan Laporan (STPL) dengan nomor SPSP 2/31/3/2025, Subakyanduan Polda Lampung pada tanggal 10 Maret tahun 2025. Berdasarkan informasi dalam laporan tersebut, insiden ini bermula ketika Saddam Hussein menghadiri undangan klarifikasi di unit Harda Satreskrim Polresta Bandar Lampung. Berdasarkan informasi dalam laporan tersebut, insiden ini bermula ketika Saddam Hussein menghadiri undangan klarifikasi di unit Harda Satreskrim Polresta Bandar Lampung. Saat proses klarifikasi berlangsung, terjadi ketegangan antara pelapor dengan penyidik. Situasi yang awalnya berupa diskusi terkait kasus yang sedang ditangani berubah menjadi perselisihan, hingga berujung pada dugaan tindakan kekerasan berupa pencekikan yang dilakukan oleh Aibtu S terhadap Saddam Hussein. Aksi tersebut diduga terjadi di dalam ruang klarifikasi, dengan disaksikan oleh beberapa orang yang turut hadir di tempat kejadian. Di antaranya adalah Yuli Setiawati, SH serta Caesar Kurniawan Saputra, SH, MH, Rifa Yanuar ahli waris Hanawawi yang juga berada di ruangan saat insiden berlangsung. Akibat dugaan kekerasan itu, Saddam Hussein mengaku merasa terancam dan mengalami sakit di bagian leher. Menyadari adanya dugaan pelanggaran, Saddam Hussein memutuskan untuk melaporkan kejadian yang dialaminya ke Bidang Propam Polda Lampung, dengan harapan pihak kepolisian dapat menindaklanjuti laporan tersebut secara profesional dan transparan. Ia juga berharap tindakan tegas diberikan kepada oknum penyidik yang terbukti melakukan kekerasan. Saya sudah buat laporan ke Propam dan Krimum, Mas, ungkap Saddam kepada Ing Media. Jaringan MT Jack News pada Rabu, tanggal 12 Maret tahun 2025. Sebelum membuat laporan resmi, Saddam Hussein juga telah melakukan visum di RS Airan Raya untuk mendukung proses penegakan hukum dan sebagai bukti medis atas dugaan kekerasan yang dialaminya. Bukti pembayaran visum juga telah ia lampirkan sebagai bagian dari dokumen pendukung dalam laporannya ke Propam Polda Lampung. Dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan oknum penyidik. Kasus ini menjadi perhatian publik karena melibatkan seorang aparat penegak hukum yang seharusnya menjalankan tugasnya dengan profesionalisme dan mengayomi masyarakat. Dugaan kekerasan yang dilakukan oleh Aibtu S dapat dikategorikan sebagai tindakan melanggar hukum, dengan potensi pelanggaran terhadap beberapa pasal dalam Peraturan Perundang-undangan Indonesia, di antaranya 1. Pasal 351 KUHP, penganiayaan. Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500. Jika akibat penganiayaan tersebut menyebabkan luka berat, ancaman hukumannya bisa lebih berat. 2. Pasal 423 KUHP, penyalahgunaan wewenang oleh pejabat. Seorang pejabat yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menyalahgunakan kekuasaannya untuk memaksa seseorang menyerahkan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan, atau mengerjakan sesuatu untuk dirinya sendiri, diancam dengan pidana penjara paling lama 6 tahun. 3. Pasal 19 Ayat 3 Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang implementasi prinsip dan standar hak asasi manusia dalam penyelenggaraan tugas kepolisian. Setiap anggota Polri dilarang melakukan penyiksaan atau perlakuan kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat seseorang dalam menjalankan tugasnya. Dengan adanya dugaan pelanggaran ini, publik menaruh harapan besar agar Polda Lampung dapat menangani kasus ini secara serius, demi menjaga kredibilitas dan integritas institusi kepolisian. Harapan korban atas penegakan keadilan. Saddam Hussein menyatakan bahwa kedatangannya ke Mapolresta Bandar Lampung sebenarnya bertujuan untuk memberikan klarifikasi terkait dugaan mafia tanah yang terjadi di daerah Kelurahan Gotong Royong. Namun, ia justru mengalami dugaan tindakan kekerasan yang seharusnya tidak terjadi dalam ruang lingkup kepolisian yang menjunjung tinggi keadilan. Saya berharap mendapatkan keadilan dari Polda Lampung.
Apalagi kehadiran saya ke Mapolresta itu untuk membongkar dan memberikan keterangan terkait adanya dugaan mafia tanah yang terjadi di daerah Kelurahan Gotong Royong, ujar Sadam. Menurut Sadam, kasus ini berkaitan dengan kepemilikan tanah ahli waris H. Nawawi, yang mengalami kerugian hingga 1,5 triliun rupiah. Bukti-bukti yang ia sampaikan dalam laporannya meliputi 230 warga gotong royong telah membayar kepada ahli waris H. Nawawi. Pada 2022, telah terbit SHM atas nama ahli waris H. Nawawi. Pada 2024, proses penerbitan SHM telah mencapai tahap SPS Surat Perintah Setor untuk pengukuran di 2 lokasi di Dr. Wahidin Sudirohusodo. Sejak tahun 1974, Agraria telah menetapkan Kampung Gotong Royong sebagai kepemilikan H. Nawawi, kecuali SMAN 2 dan PDNK yang sudah melalui transaksi jual-beli dengan H. Nawawi. Hingga berita ini diterbitkan, pihak kepolisian belum memberikan pernyataan resmi terkait insiden ini. Masyarakat dan berbagai pihak kini menanti langkah tegas yang akan diambil oleh Polda Lampung dalam menangani laporan tersebut. Red, editor video Ahmad Royani.